Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadad Al-Syah Dalai dari kampus UIN Sumatera Utara, Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kilas berita mengenai Pasaman Timur. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia sendiri mendapati setiap tahunnya 1.344 kasus kebakaran dengan total kerugian mencapai puluhan triliun rupiah. Dan di daerah Sumatera Barat, terkhususnya di daerah Pasaman Timur, kasus kebakaran juga menjadi prioritas besar bagi pemerintah dalam penanggulangan bencana tersebut. Baiklah, kali ini saya akan memberikan cuplikan wawancara saya kepada salah satu narasumber yang menangani langsung kasus kebakaran di Pasaman Timur. Terima kasih waktunya kepada Bapak atas meluangkan waktunya dalam wawancara ini. Mohon maaf sebelumnya, apa bisa Bapak perkenalkan diri Bapak dulu, dari mana? Baik, perkenalkan, nama saya Denny Agusmal. Saya adalah petugas damkar Tapus Padang Logor. Iya. Terima kasih Bapak. Saya juga perkenalan, nama saya Hadad Alwi. Saya kuliah di UIN Sumatera Utara, mahasiswa Fakultas Dakwah jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baik, saya ingin mewawancari Bapak perihal tentang kebakaran. Yang pertama, pertanyaan saya, selama Bapak bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran di daerah Pasaman, apa saja kendala yang Bapak sering alami ketika bekerja di lapangan? Baik, dalam kami menjalankan proses pemadam kebakaran, ada beberapa kendala yang kami hadapi. Yaitu yang pertama, ketika kami mau menuju ke lokasi kebakaran, tingkat kesadaran pengendara ke jalan di sini masih kurang. Kemudian yang kedua, kadang ketika kami sampai di lapangan, sumber air yang jauh dari pusat kebakaran, sehingga menyulitkan kami untuk proses pengisian kembali tangki air pemadam kebakaran. Kemudian yang ketiga, ketika kami menjalankan proses pemadam kebakaran, masyarakat selalu berkerumun di lokasi kebakaran sehingga menyulitkan kami untuk melaksanakan tugas kami. Ya, baik Pak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apa saja alat-alat yang digunakan dalam mengatasi kebakaran, Pak? Baik, dalam melaksanakan pemadam kebakaran ini, kami menggunakan dua alat atau dua macam alat. Yang pertama yaitu APK. APK adalah alat perlengkapan kendaraan. Bagian dari perlengkapan kendaraan itu adalah pertama itu pastinya mobil pemadam kebakaran. Kemudian yang kedua itu selang, nozzle, pengait, dan kemudian tangga. Kemudian yang kedua yang kami gunakan adalah APD. Apa itu APD? APD adalah alat perlindungan diri. Bagian-bagian dari alat perlindungan diri, yang pertama itu helm, kemudian yang kedua kacamata, yang ketiga masker, fire boot, fire jacket, kemudian sarung tangan. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya, dalam kasus kebakaran kemarin yang terjadi di daerah Pasaman, ada berapa jumlah korban dari dampak kebakarannya dan berapa total kerugian atas kejadian tersebut? Baik, kami ambil contoh kebakaran yang di YH Beringin, Riau Selatan. Waktu itu pas kebakaran di YH Beringin, Riau Selatan sempat memakan 2 orang korban yang terjebak di lantai atas. Kemudian jumlah kerugian yang disebabkan oleh kebakaran tersebut sekitar 500 juta. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya, pada tahun 2021, dalam beberapa bulan ini, ada berapa kasus kebakaran yang Bapak tangani di daerah Pasaman dan apa saja penyebabnya? Baik, pada awal-awal dari tahun 2021 ini ada beberapa kebakaran. Yang pertama di Pacuan Rau yang menghanguskan satu buah rumah yang diakibatkan oleh api tungku yang ditinggalkan oleh pemilik rumah. Kemudian yang kedua, kebakaran 2 unit rumah di Lubuk Sekaping yang diakibatkan oleh arus pendek listrik. Kemudian yang ketiga, kebakaran warung bakso di Kampung Pasir, Kecamatan Padang Lugur yang diakibatkan oleh kebocoran tabung gas. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan terakhir, menurut Bapak sendiri, apa solusi terbaik yang dapat dilakukan ketika di rumah atau gedung ketika terjadi kebakaran, Pak? Baik,
jika terjadi kebakaran sebelumnya, ketika terjadi kebakaran, langkah baiknya kita menyimpan nomor para petugas pemadam kebakaran ataupun nomor kantor dari pemadam kebakaran. Kemudian yang kedua, menelpon posko pemadam kebakaran terdekat dan menyebutkan alamat kejadian kebakaran yang lengkap supaya petugas pemadam kebakaran tidak kesulitan untuk sampai ke lokasi. Kemudian jika terjadi kebakaran, segera mematikan arus listrik. Kemudian berusaha untuk memadamkan api secara tradisional jika api tersebut masih kecil. Kemudian segera beritahu tetangga-tetangga terdekat. Dan terakhir, menyelamatkan barang-barang yang berharga yang masih bisa diselamatkan. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak untuk wawancara ini. Baik, dari hasil wawancara tadi dapat diketahui bahwa kasus kebakaran terjadi di Pasaman Timur masih dalam proses pengembangan untuk penanggulangan bencana tersebut. Dapat diambil contoh dari kasus kebakaran yang terjadi di gedung YH Motor di Beringin di Kecamatan Rawa Selatan yang memakan 2 korban meninggal dunia dikarenakan jendela yang memiliki trali dan juga ruangan yang kedap suara. Lalu, gangguan dari masyarakat sekitar membuat petugas damkar kesulitan untuk menyelamatkan dan memadamkan api. Dan juga dari wawancara tersebut dapat diketahui solusi ketika terjadi kebakaran. Yang pertama yaitu menghubungi petugas damkar sekitar. Lalu yang kedua, menghubungi masyarakat sekitar tentang kejadian kebakaran. Lalu yang ketiga, upaya menyelamatkan barang-barang pribadi yang berharga. Lalu yang terakhir dan yang paling penting adalah upaya menyelamatkan diri sendiri dari kejadian kebakaran tersebut. Baiklah, sekian kilas berita yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.